Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Sekarang kita masuk ke tugas terakhir, yaitu tugas 4. Di sini kita bakalan belajar mengenai Java UI. Nah, selama ini kalian sudah masuk ke Java Swing, JavaScript. Kalian bikin program, mahasiswa sekalian bikin ketikan codingnya atau scriptnya, sintaksnya, langsung ke bagian Java tanpa ada interface. Nah, di sini kita masuk ke Java yang punya interface. Kita masuk ke desktop based program. Jadi ya sebenarnya PBO sih, tapi kita bikinnya itu untuk desktop, bisa digunakan di sistem. Jadi kita bikin sebuah interface untuk proses. Jadi kita berinteraksi sama programnya nggak kayak JavaScript. Kalau JavaScript, kita menjalankan programnya, kita masuk di programnya, kita berinteraksi di dalam program. Kalau di Java Swing, kita nggak perlu masuk ke programnya, kita masuk ke interface-nya aja. Dengan contoh kayak kita masuk ke programnya, nanti kita desain lagi tampilan-tampilan programnya menggunakan Swing, ya. Dan kayaknya lebih jelasnya kita langsung masuk aja. Ya. Pertama, kita bikin new project dulu. Ya, kita pilih Java Application, karena kita to web, maka saya bikin nama projectnya to web, finish. Terus sebentar, oke. Terus kita masuk ke sini. Di sini, ini kita masih pakai JavaScript. Kita belum masuk ke GUI. Untuk masuk GUI-nya gimana? Kita klik yang gambar karton, kayak karton ini. Kita klik kanan, pilih New, kita pilih JFrame Form. Kita klik, kita kasih nama kelasnya adalah web 4. Karena kalau misalkan namanya sama, sama projectnya nggak boleh. Harus diganti, ditambahin dikit. Saya bikin finish. Ah, inilah dia tampilan dari si JavaScript. Java Swing. Nah, ini, inilah dia paletnya. Paletnya ini untuk apa? Ini yang mau kita pakai. Di sini kita bisa masukin label, contohnya kita masukin button, ya kan? Button group, kita masukin text area, kita masukin mana button biasa, kita masukin editor panel dan lain-lain. Nah, sekarang kita pahamin dulu apa aja ini. Oke, pertama, setiap palette ini punya fungsinya masing-masing. Pertama, kita bisa lihat ada swing container. Container ini artinya apa? Yang digunakan untuk mengumpulkan semuanya. Oke, terus kita masuk ke swing control. Swing control ini untuk apa? Ya, sesuai namanya control, yaitu untuk mengatur atau mengambil alih, menjalankan apa-apa yang ada dalam sistem dengan menggunakan fungsi-fungsi dari si mana dia? Kalau lewat nih swingnya, swing control. Terus kita masuk ke swing menu, menu ya sesuai namanya, menu bar, menu item, menu radio button dan lain-lain. Terus ada swing windows, kita bisa bikin tambahkan frame dan lain-lain. Terus ada swing filler, ada WT, beans dan Java persistence. Nah, setiap urusan Java Swing atau Java GUI ini cuma tampilan, tapi kita masukin program ke sana. Nah, masukin programnya gimana? Bisa dengan cara kita pakai Java class, terus kita masukin ke Java Swing, isi dari program dalam class ke Java Swing. Oke, itu nanti ada contohnya lagi. Eh, Sekarang kita masuk dulu ke perkenalan dari apa sih ini isinya semua, gitu. Oke. Nah,
Pertama kita ambil di text field dulu, kita contoh. Kita taruh text field, kita seret, kita lepas. Nah, di text field, kita klik kanan di sini. Di sini ada edit text, ada change variable, bind, event, anchor, atau resizing. Ini banyak, ya. Tapi nanti yang paling bagus adalah tahu dengan latihan. Contoh kayak event, action, action perform, inserter, klik dan segala macam, mouse-nya kita mau apain. Masuk diklik kah, di enter kah, exit kah, dan segala macam. Ada lagi key-nya, mau key press kah, key release kah, key type kah, dan lain-lain. Banyak fungsinya. Oke, atau lebih gampang kita masuk ke sini, properties. Kita ada binding, kita ada event, kita ada code. Sekarang kita masuk propertiesnya dulu. Di sini ada editable, ada background, column, dokumen, dan lain-lain, bla bla bla, banyak. Tapi untuk pertama yang perlu kalian pahamin adalah ada dua. Ada edit text, ada variable name. Edit text itu yang mana? Edit text itu yang tampilan di depan. Oke. Ini kalau misalkan saya jalankan ini run file. Nah, ntar ini nggak kelihatan kalau di sini. Nah, ini dia. Jadi kan isinya cuma satu yang kita input tadi. Apa itu? J text field. J text field satu karena dia yang pertama kita bikin. Kalau kita tambahin lagi J text fieldnya, jadinya gini. Saya close dulu. Kalau kita tambahin lagi J text fieldnya, oh ya share screen-nya saya bikin. Keren. Saya ganti aja. Entire screen aja. Oke. Nah, kalau title apa? Tadi teks udah saya tambahin lagi. Nah, teks udah saya tambahin lagi, terus saya jalanin lagi. Eh, Run. Nah, teks udah jadi ada dua. Teks udah yang tadi satu, teks udah yang kedua. Mau saya hapus, bisa. Yang saya hapus juga, bisa. Saya ketik, dua, ketik, bisa. Karena memang sesuai fungsinya, ini adalah untuk menampilkan teks. Kita mau mengolah teks di sini bisa. Saya hapus dulu, kita balik lagi ke sini. Nah, terus ada lagi yang namanya eh, variabel. Nah, kalau variabel, ini ada teks saya hapus, ya, hilang dia kecil kan? Nah, ini baru kelihatan. Nah, ini bedanya yang saya hapus dengan yang saya tidak hapus. Kita run, nah, lihat bedanya. Yang di sini ada, yang di sini ada. Tapi bedanya karena di sini teks fieldnya saya nggak hapus dari awal, teksnya nggak saya edit, jadi dia masih ada di atasnya masih normal. Bedanya itu aja. Jadi teks itu kayak edit teks itu kayak kita ganti label aja, ya, ganti bungkusnya aja. Nah, beda lagi kalau misalkan saya bikin change variable name. Kalau variable name ini nama dia di dalam program atau nama variabelnya. Saya ganti jadi teks. Oh, bentar, jangan yang ini aja. Yang ini, change variable name. Teks satu. Saya klik OK. Nah, si tulisan yang ada di teks field tadi itu nggak berubah. Kenapa? Ini kan untuk tampilan. Beda dengan untuk program. Bedanya di mana? Nah, ini saya klik dua kali, kita masuklah ke bagian programnya. Dilihat, teks satu action perform. Berubah lagi tadi. Terus kalau misalkan yang tadi, nah, untuk balik lagi ke desain, tinggal klik aja di sini kan ada source, design, history. Ya, pilih desain, kita balik lagi ke sini. Nah, ini yang tadi sudah saya ganti, nama variabelnya, yang ini sudah saya ganti, yang ini yang belum saya ganti. Saya klik dua kali. Apa namanya? J text field action. Nah, tadi kalau kalian perhatikan, di bawah ini kan sebenarnya nggak ada. Ini belum ada. Tapi begitu saya klik yang di desain ini dua kali, dia langsung nongol otomatis programnya. Nah, disinilah kita mau ngetik program apapun itu nanti. Gitu. Oke. Nah, terus perhatikan di sini semuanya udah masuk.
Apa yang udah masuk? Kelasnya udah masuk. Variabelnya udah masuk. Action performnya udah masuk. Semuanya udah masuk. Nah, sekarang kita mau ngapain? Terserah. Kita mau ketik program boleh, atau kita mau menambahin desain lagi. Contoh, saya tambahin button. Button ini apa? Tombol. Konteksnya masih sama main tadi, tapi saya ganti. Contoh, saya pergi ke properties, backgroundnya saya ganti jadi warna merah. Oke. Nah, terus teksnya saya ganti jadi tombol. Oke, saya enter, close. Nah, di sini mungkin nggak kelihatan perubahan, tapi begitu saya jalankan klik kanan, run file. Nah, lihat. Tombolnya jadi warna merah. Inilah kegunaan properties itu tadi. Inilah seberapa iseng Anda semua untuk mencoba apa saja fungsi-fungsi dari properties. Dan saya sarankan Anda harus sangat-sangat-sangat iseng. Harus rajin ngotak-ngatik. Harus rajin ngetes ini apa, itu apa, kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Karena ini ada banyak. Terus juga mau nggak mau harus rajin juga ngerjain yang namanya latihan atau project. Karena dengan mengerjakan latihan, kalian akan ketemu, oh fungsi baru. Kalian akan ketemu, oh cara baru. Oh kerjaan baru dan tambahan-tambahan lainnya. Oke? Nah, lanjut. Eh, di sebenarnya properties ini, ya, ini kalau diklik buttonnya, kita nggak perlu harus kayak gini juga. Nggak. Karena di sini udah ada propertiesnya. Nih, ini juga properties. Sudah ada. Tapi kadang-kadang eh, di fungsi kalian, ngerbinnya nanti, kalau misal kalian semua udah download, terus dia ada yang hilang, ada yang ke close, kayak ini ada yang nggak nongol dan segala macam, gampang. Tinggal pergi ke Windows, reset. Contoh nih, ini saya close nih pelet. Oh, bingung. Gimana kok tadi keklik ke segala macam? Ini juga nggak ada. Jadi gimana? Nggak usah takut. Klik aja Windows, reset Windows. Nah, nongol lagi dia. Oke, ini. Nah, terus kalau misalkan nanti kayak contohnya kita pakai program ini, udah kebanyakan isi, udah kebanyakan swing. Contohnya, ini saya tambahin aja buttonnya banyak-banyak nih. Button lagi, button lagi, ya kan? Button lagi, button lagi, button lagi. Nah, ada banyak nih kayak gini. Kita nggak tahu button mana satu untuk yang mana satu, ya. Kebiasaan itu. Kadang-kadang biar gampang kita klik aja, atau copy aja kan. Nah, nggak usah takut. Ini yang mana, yang mana, ya. Cukup cek aja di sini. Nah, di bagian bawah ini ada namanya navigator di kiri bawah ini. Ini kita ketemu yang namanya navigator. Navigator ini untuk apa? Navigator ini digunakan untuk mencari tahu bagian mana yang mana. Jadi kalau misalkan saya klik text field, nah, dia langsung arah ke text field. Saya klik ke button 9, nih, dia langsung ke sini. Walaupun di depannya ini jabatan 5, ini kan cuma teks. Saya ganti nih jadinya tombol, hapus. Gitu. Tetap dia akan jadi J button 9. Ini hanya teks. Kalau untuk variabel, cek variabelnya namanya adalah J button 9. Oke. Nah, ini nanti yang kita akan perlu pahamin bagus-bagus bagaimana cara menyusun, menggunakan dan juga memanfaatkan swing ini supaya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu luas dan kalian nggak keribetan sendiri karena terlalu banyak yang mau ditaruh. Untuk itu makanya biasanya sih orang desain dulu. Oke. Nah, lanjut. Terus di ini kan ada banyak nih. Saya klik nih tombol hapus 2 kali. Dan nama sendiri deh.
jabatan swing. Nah, di sini kita akan melakukan program-program kita. Nah, saya sarankan untuk yang baru main atau baru mulai Java Swing, ini ke atas jangan diganggu. Ini nggak usah diapa-apain. Ini jangan dihapus, biarin aja. Dan ini jangan dihapus, biarin aja. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ya. Ini sudah default khusus untuk Java Swing atau Java GUI. Jadi jatah kita di mana? Nih, dari sini sampai sini dan apapun yang kita tambahkan di worksheet lagi. Jadi eh, jangan main-main di isian-isian tersebut. Kenapa? Yang ada nanti ada mahasiswa sendiri yang bingung. Ini ada yang salah, ini ada error. Errornya di mana? Nggak tahu di bawah. Jangan. Nih kehapus satu aja nih. Nih kehapus satu baris aja nih. Hmm. Memang ini udah diisolasi, nggak boleh diapa-apain. Cuman kadang-kadang ada aja yang ketemu caranya gimana ini nggak bisa dihapus, terus diganggu-gangguin, dirubah-rubah. Udah selesai, hancur tuh program. Oke, jadi nanti cukup menggunakan apa yang sudah dikasih sama Java Swing, area kerja kita itu yang ini aja. Nah, yang ini nggak usah diapa-apain. Biarkan saja dia di situ tanpa mengganggu. Ya, terus ini juga package-package dan segala macam di atas ini udah bawaan, nggak usah diapa-apain, biarin aja. Nah, sekarang supaya enak kita masuk ke contoh kasusnya langsung. Oke, kita klik projectnya tadi. Di sini kebetulan saya udah ada nih kayak gini programnya. Programnya ini digunakan untuk melakukan penghitungan gaji dari seorang karyawan dengan catatan di sini kita harus tahu golongannya berapa karena masing-masing golongan itu akan beda gaji. Terus statusnya sudah menikah atau belum menikah karena ada tunjangan, tunjangan menikah berapa ya. Terus akan dicek berapa jumlah anaknya di sini karena jumlah anak juga akan menentukan tunjangan. Baru nanti bisa dilakukan penghitungan gaji bersih dan di sini akan ditampilkan proses perhitungan itu seperti apa. Nah, sekarang kita lihat dulu komposisinya dari si worksheet ini, apa-apa aja isinya. Kalau kita perhatikan dari worksheet ini isinya ada kode karyawan, nama karyawan, golongan, status, jumlah anak. Ini label. Label ini apa? Ya sesuai namanya label cuman untuk ngasih tahu info. Ada coding di sana? Nggak ada. Ya. Jadi kita lihat source-nya. Nggak ada label. Ya. Nggak ada label. Ini eh, programnya yang dikhususkan untuk semua yang bagian GUI-nya. Sedangkan untuk programnya yang asli itu ada di sini. Ya, di sini karyawan. Ini di programnya semua. Ya, program juga nggak panjang-panjang banget. Ya. Kenapa nggak panjang-panjang? Karena juga nggak sesulit itu. Programnya lumayan sederhana. Nah, balik lagi ke GUI frame, kita lihat desain. Terus di sini ada text field. Text field lagi. Ini adalah Dropbox, combo box, kok Dropbox. Ini combo box. Nah, di ini diaturnya dengan cara eh, klik kanan, event, action perform, isiannya apa, itu diklik dua kali. Kita lihat isinya apa. Combo action ada. Oke, untuk isinya apa, kita balik lagi ke coding, design. Ini, nah di sini deh, di model. Ini kan kalau diklik nanti larinya, jalannya kayak ini. Nah, ini ya, saya klik ada tiga, ada empat pilihan. Tiga a, tiga b, tiga c, tiga d. Bikinnya gimana? Nah, nah, di sini aja saya bikin contohnya. Oke, ini saya hapus dulu semua. Saya pakai combo box. Saya taruh lepas. Nah, di sini itemnya. Nah, ini dia. Bikin golongan tiga a enter, tiga b
enter, 3C, 3B, 3B, enter, 3C, enter, 3D, enter. Saya bikin oke. Nah, ini saya jalanin. Saya run dulu. Oke, saya run. Untuknya, nah, persis sama kayak tadi. Klik tombol ya. 1, 2, 3, 4. Ini kosong kenapa? Karena tadi saya bikin enter lagi di sini. Bentar, saya hapus dulu. Ah, ini. Hapus. Oke, run. Lepas deh. Oke, 3B, 3C, 3D. Nah, itu yang bikin combo box. Itu cara menggunakan combo box. Walaupun sebenarnya kalau mau dihitung itu banyak lagi sih cara menggunakan combo box. Terus kita balik lagi. Terus di sini ada radio button. Ada dua. Radio button itu yang mana? Radio button itu yang ini. Radio button yang ini. Coret, lepas. Nah, di sini nggak ada yang aneh. Cuma bedanya di sini kita kayak bikin pilihan opsi. Opsi A, opsi B. Yang saya edit teks, mau saya bikin kayak tadi, Monica. Ntar bisa saya bikin radio button baru, saya taruh di sini edit teks belum Monica. Nah, jadi pada saat dijalankan nanti programnya, nah, jadi kayak gini, saya bisa milih salah satu. Nah, ini kan karena belum dimasukin programnya, setnya, jadi salah satu, kalau saya klik ini mati. Kalau saya klik ini, yang ini mati. Nanti programnya ada di sini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke frame-nya. Terus di sini ada text field lagi, ya, digunakan untuk menampilkan teks atau output dari sebuah program. Terus di sini ada button hitung gaji bersih dan di sini ada lagi namanya text area. Text area ini biasanya untuk menampilkan jumlah teks dengan jumlah banyak sekaligus. Oke, sekarang kita jalankan ke kanan, jalankan. Nah, ini dia. Ini kode karyawan saya masukin 001. Nama karyawan saya masukin namanya Farid. Enggak kelihatan ya. Farid. Golongannya itu 3C. Kondisi sudah menikah. Jumlah anak ada 2. Saya klik hitung gaji bersih. Nah, ini keluar di hitungannya semua. Oke. Nah, perbedaannya di sini, ini kan sudah langsung di set outputnya seperti apa. Nah, kita nggak usah jauh-jauh lagi. Kita langsung aja ke sini. Kita lihat programnya itu jalurnya kayak mana. Pertama, public class karyawan di sini saya setting yang namanya variabel. Ada kode karyawan, nama karyawan, golongan, status, jumlah anak, dan gapok atau gaji pokok. Terus di sini saya setting public void set gaji pokok. Jadi kita mau hitung gaji pokok dulu. Gaji pokok itu datang dari mana? Dari pilihan kita tentang golongan si karyawan atau pegawai. Masing-masing gaji pokok kita setel. Gaji pokok untuk 3A itu 1.200.000. Gaji pokok 3B 1,5, 3C 1,7, 3D 1,9. Oke, itu gaji pokoknya. Nah, sekarang kita masukin lagi public float tunjangan istri. Nah, public float tunjangan istri itu apa? Untuk menentukan tunjangan apabila dia sudah menikah atau belum menikah. Jadi, float tunjangan istri itu base-nya itu harus 0 dulu. Jadi, jika statusnya menikah, ya, di sini kita pilih menikah, dia dapat tunjangan yaitu 0,1. 0,1 ini bentuk lain dari 10% dari gaji pokok. Berarti gaji pokok kali 10%. Kalau gaji dia 1,2, berarti tunjangan dia 120.000. Kalau dia gajinya untuk golongan 3D 1,9 juta, berarti gajinya 190.000. Else if jika statusnya belum menikah, ya udah tunjangannya berarti nol. Kenapa harus dibikin nol? Karena nanti ada ini. Nah,
tunjangannya itu akan dijumlahkan dengan gaji pokok. Sorry, dijumlahkan dengan tunjangan anak. Kalau kita tidak definisikan ini, maka nanti bisa bikin jumlah jumlah tunjangan anak itu berubah. Oke, lanjut. Terus ada lagi return float jumlah anak. Nah, ini jumlah anak. Jumlah anak kita setel berapa? 2. Kalau 2 berarti dikali 0,05. Berarti gaji pokoknya 0,05, 5% berapa? Jadi kalau misalkan gajinya itu 12 1.200.000, berarti tunjangan anaknya itu per anak 60.000 rupiah. Kalau yang gajinya 1.900.000 berarti tunjangan per anak 85.000 rupiah. Oh bukan, salah salah. Berarti itu 19 bagi 2 95.000 rupiah. Berarti tunjangannya per anak. Oke, terus lanjut. Ada lagi kita menghitung yang namanya gaji kotor. Gaji kotor ini apa? Gaji kotor itu adalah gaji pokok ditambahkan dengan total tunjangan. Total tunjangan dapat dari mana? Yaitu tunjangan anak ditambah tunjangan istri. Jadi kita dapat total tunjangan. Lanjut. Terus kita ada lagi namanya potongan. Potongan ini mungkin entah kita asumsikan kayak pajak aja deh. Biar gampang. Pajaknya berapa? 15%. Ya. 15% ini dikalikan dengan gaji kotor. Berarti tunjangan tidak tersentuh sama sekali. Baru ntar untuk menghitung gaji bersih, kita akan menggunakan perhitungan yaitu gaji kotor dikurangi dengan potongan. Nah, kalau udah selesai, baru kita masuk ke sini, di frame. Kita lihat source-nya. Nah, di sini kita tinggal manggil aja. Ya, kita tinggal manggil di sini jumlahnya gimana. Tinggal ini diatur di sini jumlahnya. Prosesnya tadi di source yang ini. Ya, ini JavaScript. Untuk tampilannya kita atur di Java Frame. Ya, ini sebenarnya nggak salah sih, cuman nama-nama kerjaan. Tapi kalau misalkan nanti mau bikin langsung di satu frame aja di Griffin juga nggak ada masalah. Oke, lanjut. Nah, ini ditambahkan di text field itu yang mana? Yang ini tadi. Nih, coba kita lihat prosesnya. Nama karyawan, gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, total tunjangan, gaji kotor, potongan, dan gaji bersih. Nah, di sini dapat semua hitungan. Nah, ini contoh cara membuat perhitungan gaji karyawan dengan menggunakan Java Swing. Nah, kalau ini dibilang susah, enggak. Dibilang gampang, juga enggak. Yang perlu latihannya aja yang diperbanyak. Nah, kalau dihitung dari urgensinya, bisa dibilang pembelajaran Java GUI ini cukup urgent. Kenapa saya bilang cukup urgent? Karena sekarang kita udah mainnya di desktop semua. Oke, memang masih ada Python, tapi Python kita pun sekarang sudah masuk ke Python GUI juga. Ya. Mungkin nanti ada di mahasiswa sekalian bisa menggunakan Beans atau menggunakan Visual Studio, tinggal download aja add-on yang untuk Java, tambahkan semua, pakai untuk latihan di internet lumayan banyak. Kalau mau lihat latihan yang banyak-banyak, silahkan coba adik-adik cari nanti di GitHub. Itu ada banyak bentuk-bentuk program Java GUI yang bisa adik-adik mahasiswa sekalian cek, dipelajari, dan diolah lagi. Kalau ditanya masalah apa namanya, eh, seberapa cepat pembelajarannya, saran saya sih coba pahamin dulu JavaScript-nya. Pahamin dulu JavaScript-nya. Jangan langsung main ke Java GUI. Kalau JavaScript-nya masih nanggung, pahamin JavaScript. Java GUI, kalau udah paham JavaScript, itu insya Allah udah gampang lah.
Karena kalian tinggal bikin programnya aja, terus bikin GUI-nya dan panggil. Nah, gitu aja. Jadi nggak terlalu terlalu susah, nggak terlalu rumit. Ya, walaupun saya bilang kayak gitu, belajar bahasa pemrograman itu memang butuh waktu yang lumayan lama. Oke. Hmm, kalau gitu kita sampai sini aja. Jangan lupa semua tugas dikerjakan, terus siap-siap juga. Sebentar-sebentar lagi online. Eh, kita sampai sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.